Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Firahana dengan NIM 1202418. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan karya ilmiah kelompok 7 yang berjudul Pengendalian Kelembapan Udara di Ruang Tertutup menggunakan air humidifier otomatis. Oke, sebelum masuk ke pembahasan inti, berikut ini adalah susunan isi yang akan dibahas nanti. Baik, kita mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Seperti kita ketahui, kelembapan udara yang tinggi di dalam ruangan bisa menimbulkan berbagai permasalahan seperti pertumbuhan jamur, alergi, dan bahkan kerusakan pada perangkat elektronik. Kondisi ini umumnya terjadi di ruangan tertutup dengan ventilasi minim. Oleh karena itu, diperlukan sebuah alat yang mampu menjaga kelembapan udara agar tetap stabil dan ideal di kisaran 40 hingga 60%. Dari permasalahan tersebut, kelompok kami merumuskan 3 pertanyaan utama. Pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi kelembapan udara di ruang tertutup? Kedua, bagaimana pengaruh alat humidifier otomatis terhadap kelembapan? Dan yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja alat ini. Untuk menjawab pertanyaan tadi, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kelembapan udara, mengkaji pengaruh penggunaan alat terhadap kelembapan, dan mengidentifikasi aspek teknis yang mempengaruhi kinerja dehumidifier yang kami rancang ini. Selanjutnya, kami menggunakan metode eksperimen rekayasa dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi pembacaan sensor kelembapan melalui microcontroller, pengamatan langsung terhadap durasi kerja sistem, serta pencatatan manual dalam lembar observasi terkait waktu, range humidity, dan status alat. Sebelum memahami alat lebih jauh, penting untuk memahami teori dasarnya terlebih dahulu. Kelembapan udara adalah jumlah uap air di udara, itu singkatnya. Nah, nilai kelembapan yang terlalu tinggi dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan kerusakan benda. Sementara kelembapan rendah pun itu beresiko menyebabkan iritasi atau kulit kering. Faktor-faktor yang memengaruhi kelembapan antara lain ada suhu, tekanan udara, vegetasi, dan curah hujan. Untuk mengatasi kelembapan berlebih, digunakan dehumidifier yang bekerja dengan prinsip kondensasi atau penyerapan uap air. Setelah memahami dasar teorinya, berikut ini adalah komponen utama alatnya. Sensor DHT11 digunakan untuk membaca suhu dan kelembapan udara. SP8266 ini sebagai microcontroller utama, mengatur logika kerja alat juga. Terus kalau modul relay itu berfungsi sebagai saklar otomatis, menghubungkan aspek ke beban seperti kipas dan modul peltir. Kalau LCD itu untuk menampilkan data dan koneksi ke aplikasi billing, yang memungkinkan pemantauan jarak jauh melalui smartphone. Berikut mekanisme kerja alat secara sederhana. Nah, saat sensor membaca kelembapan di atas ambang 70%, microcontroller akan otomatis mengaktifkan relay, lalu menyalakan kipas dan peltir. Nah, udara yang lewat akan dikondensasikan menjadi embun sehingga kadar uap air akan berkurang. Setelah range humidity-nya turun di bawah 60%, sistem otomatis akan mati. Nah, selama proses ini, data ditampilkan secara real-time di LCD dan aplikasi billing yang ada di smartphone. Nah, dalam proses pembuatan tentu ada kendala yang kami alami, mulai dari kesalahan logika program pada microcontroller, koneksi internet yang tidak stabil untuk IoT, hingga keterbatasan dana. Nah, sebagai solusinya, kami memperbaiki program, melakukan pengecekan jaringan secara berkala, dan memilih komponen alternatif yang lebih hemat, namun tetap sesuai untuk kebutuhan teknis. Oke, sekarang bab pengujian alatnya nih. Alat ini diuji di ruangan tertutup yang awalnya range humidity-nya sekitar 50% pada jam 13.15. Setelah alatnya aktif sekitar kurang lebih 15 menitan, range humidity-nya atau kelembapan ini tuh turun hingga mencapai 50%. Hal ini membuktikan bahwa sistem berjalan dengan efektif. Dari hasil yang kami peroleh, dapat disimpulkan bahwa alat ini efektif menjaga kelembapan di ruang tertutup.
Sistem bekerja otomatis, responsif terhadap perubahan kondisi, dan mudah dipantau lewat smartphone. Kendala teknis yang muncul juga alhamdulillahnya berhasil kami atasi dengan pendekatan yang tentunya tepat ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya terbuka untuk pertanyaan dan masukan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.